Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dalam tugas ujian akhir semester ME 445 Perubahan Iklim B Layanan. Kami akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester kami. Untuk daftar kelompok, dari kelompok 7 ada Muhammad Fikri, Farid Waldi, Muhammad Fajil Aftal Mukhtar, Muhammad Irsyan Agung Ramadan, dan Akal Langitan Mahmada. Dengan NIM tertera seperti pada gambar. Untuk tugas yang akan kami presentasikan adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan riset kami kecil-kecilan mengenai topik tersebut. Untuk referensi yang digunakan adalah catatan pribadi pada kuliah, perubahan iklim B semester ganjil 2021-2022, kemudian dari Knowledge Center Perubahan Iklim KLHK, adaptasi dan juga mitigasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM 122.19089. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim dan dampaknya secara umum. UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global itu merupakan gas rumah kaca. Konsentrasi dari gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal dan menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak, mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global. Berikut merupakan grafik suhu rata-rata tahunan selama 30 tahun terakhir. Variasi naik turun suhu setiap tahun menunjukkan adanya variabilitas tahunan suhu. Kemudian selanjutnya adalah dampak dari perubahan iklim. Yang pertama adalah menurunnya kualitas air. Kemudian perubahan habitat, juga peningkatan gas rumah kaca akibat deforestasi. Kemudian juga ada peningkatan wabah penyakit seperti kolera, malaria, dan demam berdarah. Kemudian tenggelamnya sebagian daerah pesisir, dan juga menurunnya produktivitas pertanian. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Berikutnya adalah tentang adaptasi perubahan iklim. Secara sederhana, adaptasi dipahami sebagai tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan dengan tujuannya adalah meringankan dampak buruk perubahan iklim. Menurut Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB, kegiatan adaptasi dilaksanakan dengan menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. Menurut UNFCCC, adaptasi merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. UNFCCC, sebagai salah satu lembaga internasional, terus mencari upaya-upaya dan tindakan untuk menanggapi dampak perubahan yang membawa dampak besar terhadap masyarakat dunia dan sumber kehidupannya, serta menggalang dukungan untuk mengatasi perubahan iklim. Di Indonesia, di tingkat pemerintah, upaya adaptasi sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dikenal dengan pengurus utamaan adaptasi perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Raka Halulangitan, NIM 150191149. Setelah dijelaskan definisi mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim, terdapat banyak upaya yang bisa dilakukan di berbagai sektor dalam kaitan adaptasi menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah adaptasi di bidang kemandirian energi. Terdapat dua visi utama adaptasi kemandirian energi terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah untuk memperbaiki dan mengubah daerah tangkapan air dan juga das menjadi sumber pembangkit energi, tenaga air, dan juga panas bumi. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik dan biomasa, serta pengembangan sumber energi bahan bakar nabati. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya adaptasi. Yang pertama adalah perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan. Yang kedua adalah perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi inovatif dan adaptif, serta pembuatan program pendukung kajian ilmiah kerentanan sistem das, dan budidaya tanaman. Sebenarnya masih banyak upaya-upaya adaptasi lain yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perubahan iklim di bidang kemandirian energi. Contoh sederhananya adalah menghemat penggunaan bahan bakar, serta listrik demi kelestarian energi yang menimbulkan dampak minimum bagi perubahan iklim di masa yang akan datang.
mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengurangi peningkatan gas rumah kaca ke atmosfer. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan lapisan ozon itu sendiri. Selanjutnya itu mitigasi pada sektor kehutanan. Pada sektor kehutanan, dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim yaitu adanya kegiatan deforestasi dan perusakan hutan secara langsung. Kegiatan deforestasi merupakan bentuk kegiatan perusakan hutan di mana perubahan fungsi hutan menjadi fungsi hutan seperti menjadi pertanian, perkebunan, ladang, peternakan, dan lain-lainnya. Dan bentuk kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan pada sektor kehutanan yaitu dengan melakukan penanaman kembali. Dengan adanya penanaman kembali, maka dapat meningkatkan kapasitas lahan untuk menyerap dan menyimpan emisi. Saya Fazil Afkar, NIM 1221850. Saya akan menjelaskan mitigasi perubahan iklim di sektor energi. Baik. Untuk sektor energi sendiri penyebabnya, emisi CO2 sektor energi dapat berasal dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi, serta dari industri semen. Kemudian untuk mitigasi yang dapat dilakukan dari sektor ini adalah melalui dua cara, yaitu penghematan energi atau konservasi dan juga diversifikasi energi. Konservasi atau penghematan energi dapat dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi peralatan, penggunaan peralatan yang lebih efisien, serta melaksanakan manajemen energi. Lalu diversifikasi energi atau penggantian bahan bakar dengan jenis energi lain bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang mempunyai kandungan karbon tinggi dengan jenis energi yang mempunyai kandungan karbon rendah atau tanpa kandungan karbon.